Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Jami'ar Rahman rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrilillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu di masjid yang mulia ini dalam rangka salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian kitab Mukasyafatul Qulub. Mudah-mudahan semuanya ini mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan yang membawa kitab, coba dilihat halaman 78 ya. Itu paragraf kedua. Wa akhraja aidan, dan dikeluarkan atau ditakhrij pula. Jadi kalau takhrij itu dalam ilmu hadis, seseorang meriwayatkan hadis dari gurunya, lalu dia catat dan membukukan menjadi buku atas namanya sendiri, itu namanya takhrij. Jadi penulisnya namanya mukharrij ya, seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, itu tingkatnya udah mukharrij ya. Jadi dia belajar hadis dari gurunya dengan sanad langsung, lalu dicatat, kemudian dibukukan atas namanya sendiri, bukan atas nama gurunya atau atas nama muridnya, tapi atas namanya sendiri. Wa akhraja aidan, ditakhrij pula, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, wa yunsa'alahu fi asarih falyasil rahimah, dan itu dimudahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia falyasil rahimah, hendaklah dia melakukan silaturahmi. Jadi ada beberapa cara Allah memberikan rezeki, ada beberapa channel, ada beberapa saluran ya. Pertama adalah melalui silaturahmi. Jadi orang melakukan silaturahmi itu akan ditambah rezekinya. Yang kedua, bersedekah. Orang yang berinfak, bersedekah, berzakat, itu akan ditambahkan rezekinya. Yang ketiga, orang yang menolong saudaranya, kebutuhan saudaranya, itu akan diberikan rezeki. Yang keempat, itu melalui bersyukur. Siapa yang bersyukur kepada Allah, itu akan ditambah rezekinya. Yang kelima, itu melalui pernikahan, perkawinan ya. Jadi barang siapa anak muda kemudian menjaga imannya, lalu dia ingin menikah tapi ekonominya pas-pasan, insya Allah dengan menikah Allah akan menambahkan rezekinya. Nah itu. Jadi iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Jika mereka itu miskin, fakir, jadi secara status sosial ekonomi kurang mampu, tapi dengan pernikahan, dengan niatnya mencari ridho Allah, insya Allah mereka akan diberikan rezeki. Makanya orang yang punya rumah itu biasanya sudah berkeluarga, bukan bujangan. Orang yang punya kendaraan itu juga yang berkeluarga, jarang yang bujangan. Dan orang-orang yang kaya juga biasanya yang sudah berkeluarga. Kenapa? Kalau Allah sudah jamin ya, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Dan yang terakhir adalah Allah memberikan rezeki dengan kelahiran anak. Jadi setiap anak lahir satu, itu rezekinya bertambah ya. Makanya kata Allah, jangan kau bunuh anak ya, nahnu narzukuhum, kami akan berikan rezeki kepada mereka, kepada anak-anak kamu.
wa narzukukum, dan juga kepada kamu. Jadi dengan bertambahnya anak itu bertambah rezeki. Nah, ini kita lanjutkan. Falyasil rahimah. Jadi Nabi bersabda dari Abi Hurairah, sami'tu Rasulullah yaqul man sarrahu ayyubsatalahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi asari falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin diperluas rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah melakukan silaturahmi. Nah, itu tadi Rahul Bukhari wa Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan At-Tirmidzi. Qala ta'lamu man ansabakum, ketahuilah siapa nasab keturunan kamu, mata silu nabi arhamakum, yang tidak melakukan silaturahmi. Fa inna silaturahim mahabbatun fil ahli, karena dengan silaturahmi itu akan menambah kecintaan di kalangan keluarga. Umusarratun fil mal, dan akan menambah harta. Munsatun fil athar, dan juga dipanjangkan umur, ay azyada fil umur. Nah, itu. Wa Abdullah bin al-Imam Ahmad fi Zawaid, di dalam kitab Az-Zawaid al-Musnad wal Bazzar, dan juga Imam Al-Bazzar bisnadin jayyidin, dengan isnad atau sanad yang jayyid, wal Hakim, man sarrahu ayyumaddalahu fi umri, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, wa yusa'alahu fi rizki, dan diperluaskan rezekinya, wa yudfa'u anhu maitatus su, dan dihindari daripadanya su'ul khotimah, mati dalam keadaan tidak beriman, falyataqillah, hendaklah dia bertakwa kepada Allah, wal yasil rahimah, dan hendaklah silaturahmi, ya. Jadi memang orang yang sering melakukan silaturahmi antara teman, kemudian bertemu, saling menukar informasi, itu juga akan menambah pengetahuan, akan menambah informasi, ya. Misalnya anak kita sudah keluar sarjana S1 tapi masih nganggur, ya. Lalu kita ketemu teman, kebetulan teman itu direktur. Apa kata teman? Ya, saya lagi cari karyawan. Bertemulah di situ rezeki, ya. Itu salah satunya. Itu yang dimaksud falyasil rahimah. Diluaskan rezekinya dan juga dipanjangkan umurnya, dan dihindari dari maitatus su, mati dalam keadaan su'ul khotimah. Karena mati itu ada dua cara, ya. Ada husnul khotimah, dan ini yang kita harapkan, dan ada su'ul khotimah. Ini nauzubillah, ya. Mati dalam keadaan tidak beriman. Di sini dikatakan qala maktub fit Taurah, ya. Tercatat di dalam kitab Taurat. Jadi dalam kitab orang-orang Kristen, man ahabba yuzadu umruh, barang siapa yang ingin ditambahkan umurnya, wa fi rizkihi, dan ditambahkan rezekinya, falyasil rahimah, maka hendaklah dia melakukan silaturahmi. Dari Abu Ya'la anna sadaqata, bahwa sedekah wa silaturahimi yazidu Allahu bihima fil umri. Dengan sedekah dan silaturahmi Allah akan menambahkan seseorang umurnya, wa yudfa'u bihima maitatussu, dan juga dihindari mati dalam keadaan su'ul khotimah, wa yudfa'u bihima al-makruh wal mahdzur, dan juga ditolak daripada hal-hal yang, atau dilindungi dari hal-hal yang tidak dikehendaki. Nah, ini yang berkaitan dengan sedekah, ya. Jadi kalau dalam Islam itu cara menambah rezeki yang paling cepat adalah dengan sedekah, bukan dengan menabung. Kalau menabung sangat lama, tapi kalau dengan sedekah itu sangat cepat Allah gandakan, ya. Asal saudara yakin dan praktekkan, insya Allah. Tapi kalau kamu ragu, ya ragu, takut terus bersedekah, ya. Harus yakin, ya. Jadi dalam Islam untuk menjadi orang kaya itu harus banyak sedekah, ya. Dimulai bukan dengan menabung lama, ya. Apalagi diambilin mulu nabungnya, ya lama itu. Ya, nggak kumpul-kumpul. Jadi dengan sedekah dan silaturahmi dengan tambah rezeki. Wa Abu Ya'la bisnadin jaid an rajulin min Khaisam qala
Ataitun nabiyya, saya pernah datang kepada Nabi, wa huwa fi nafarin min ashabihi, dan dia di kalangan sahabatnya. Faqultu antal ladzi tas'um annaka rasulullah, engkau adalah yang mengira bahwa engkau adalah Rasul. Qala na'am. Qultu ya Rasulullah, saya bertanya ya Rasulullah, ayyul a'mali habbilallah, perbuatan apa yang paling dicintai oleh Allah? Nabi menjawab, pertama al-imanu billah, beriman pada Allah. Ini perbuatan yang paling dicintai. Qultu ya Rasulullah, kemudian bertanya lagi, apa lagi? Qala silaturrahim. Itu kedua adalah silaturahmi, itu sangat dicintai oleh Allah. Ini dimaksud silaturahmi itu bukan karena ada kepentingannya dia baru datang, bukan ya. Yang dimaksud silaturahmi adalah hanya untuk menghilangkan kangen ya, menyambung silaturahmi. Ya Rasulullah, ayyul a'mal abghadu ilallah, perbuatan apa yang paling dibenci oleh Allah? Qala al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Qultu ya Rasulullah, kemudian apa lagi? Qala qati'atur rahim, yaitu memutuskan silaturahmi. Inilah perbuatan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian kitab yang singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita praktekkan dalam kegiatan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kita dalam hidup kita dan umur kita. Dari saya cukup sekian. Wal-afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak.